Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Aji Dedi dan teman-teman sekalian. Kami kali ini dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Pergeseran Paradigma Akuntansi Syariah, Analisis Komparatif PSAK Syariah dan Semesta Sejahtera. Melalui presentasi ini, kami akan membandingkan dua pendekatan dalam akuntansi syariah, yaitu PSAK Syariah yang saat ini menjadi standar resmi di Indonesia dan konsep Semesta Sejahtera yang dikembangkan oleh Fortebi sebagai paradigma alternatif. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Albertus Michael Mulyawat, kemudian saya sendiri, Andi Kalim Satria, kemudian ada Muhammad Fadil Rey, dan Renata Delene Satonso. Next, PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah menjadi pedoman bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan. Standar ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, seiring berkembangnya industri keuangan syariah, muncul berbagai kritik yang menyatakan bahwa pendekatan PSAK syariah ini masih berfokus pada kepatuhan formal terhadap akad dan fatwa. Akibatnya, aspek yang lebih mendasar seperti kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan syariah secara menyeluruh dinilai belum terakomodasi secara optimal. Atas dasar tersebut, Fortebi mengembangkan konsep semesta sejahtera yang menawarkan paradigma akuntansi syariah berbasis ketauhidan dan kesejahteraan multidimensi. Karena itulah analisis komparatif ini dilakukan untuk melihat perbedaan dan implikasi dari kedua pendekatan tersebut. Next. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, kami mendapatkan tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana perbedaan landasan filosofis dan epistemologis antara PSAK syariah dan semesta sejahtera. Kedua, bagaimana implikasi praktis dari perbedaan paradigma tersebut terhadap pelaporan keuangan syariah. Ketiga, bagaimana prospek pengembangan akuntansi syariah apabila kedua pendekatan tersebut diintegrasikan. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan konsep dasar kedua paradigma, menganalisis implikasi praktisnya, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, serta melihat peluang pengembangan akuntansi syariah yang lebih holistik di masa mendatang. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Fadel untuk menjelaskan materi inti mengenai PSAK Syariah dan Semesta Sejahtera. Baik, terima kasih kepada Anika. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi PSAK Syariah YAI. Jadi PSAK Syariah ini tuh merupakan standar yang dibangun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas syariah secara sistematis dan terstandar. Terdapat tiga komponen utama dalam kerangka PSAK Syariah. Yang pertama, landasan konseptual yang mengacu pada prinsip syariah serta fatwa DSN MUI. Lalu yang kedua, tujuan pelaporan yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Lalu yang ketiga, orientasi penyajian yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah. Dengan demikian, fokus utama PSAK Syariah ini tuh memastikan bahwa transaksi dan laporan keuangan memenuhi standar yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Bisa di next. Baik, selanjutnya arsitektur semesta sejahtera. Berbeda dengan PSAK Syariah, semesta sejahtera menawarkan kerangka yang lebih luas. Konsep ini dibangun atas 4 fondasi utama. Yang pertama ada tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pengabdian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga adalah wakaf. Wakaf ini sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada syirkah, yaitu yang menekankan kemitraan dan keadilan dalam akte unsur tersebut membentuk paradigma ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga kebermanfaatan bagi secara luas. Selanjutnya pergeseran epistemologis. Pergeseran epistemologis ini tuh berarti perubahan cara pandang terhadap hakikat akuntansi syariah. Pada PSAK syariah, orientasi utama adalah kepatuhan standar, legalitas transaksi, dan pencapaian profit yang halal.
Sedangkan pada semesta sejahtera, orientasinya bergeser menuju pada pencapaian kesejahteraan yang menyeluruh atau falah. Selain itu, PSAK Syariah memandang harta sebagai aset yang dimiliki entitas. Sebaliknya, semesta sejahtera memandang harta sebagai amanah eh, yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Nah, jadi perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa semesta sejahtera ini tidak hanya mengubah teknik pelaporan, tetapi juga mengubah filosofi dasar akuntansi syariah itu sendiri. Bisa di next. Selanjutnya implikasi praktis. Nah, jadi perbedaan paradigma tadi itu menghasilkan implikasi praktis yang cukup signifikan. Dalam PSAK Syariah, laporan keuangan yang berfokus pada pencatatan transaksi, kepatuhan terhadap standar, dan kebutuhan regulator maupun investor. Sementara itu, Semesta Sejahtera mengusulkan pelaporan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini itu tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan Saudari Reneta untuk menjelaskan transformasi pengukuran kinerja dan evaluasi kedua paradigma. Oke, selanjutnya ada transformasi pengukuran kinerja. Jadi, salah satu perbedaan paling penting antara kedua paradigma ini terletak pada cara mengukur kinerja organisasinya. Dalam PSHK Syariah, kinerja itu umumnya diukur menggunakan indikator keuangan seperti laba, ROA, ROE, dan rasio keuangan lainnya. Nah, pendekatan ini masih sangat berorientasi pada hasil finansial. Sebaliknya, Semesta Sejahtera itu mengusulkan pengukuran kinerja itu bersifat multidimensi, artinya keberhasilan organisasi juga diukur dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas manusia, kepedulian terhadap lingkungan, dan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, ukuran keberhasilan itu menjadi lebih luas dibandingkan sekedar keuntungan ekonomi. Oke, selanjutnya ada analisis kritis PSHK Syariah. Nah, jika dianalisis secara kritis, PSHK Syariah ini memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, PSHK Syariah ini menyediakan standar yang jelas dan mudah diterapkan. Yang kedua, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar entitas. Ketiga, memperoleh pengakuan regulator dan pelaku pasar. Namun demikian, PSHK Syariah juga memiliki keterbatasan. Beberapa akademisi menilai bahwa pendekatan ini masih terlalu berorientasi pada kepatuhan formal dan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan sosial serta spiritual yang menjadi karakteristik ekonomi Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya ada analisis kritis dari Semesta Sejahtera sendiri. Jadi di sisi lain, Semesta Sejahtera ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik. Jadi kelebihan utamanya adalah kemampuan mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kerangka yang utuh. Nah, paradigma ini juga dianggap lebih dekat dengan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Nah, namun terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum tersedianya standar teknis yang rinci untuk ditetapkan secara luas. Selain itu, implementasinya membutuhkan perubahan besar dalam regulasi, pendidikan, dan praktik akuntansi yang sudah berjalan saat ini. Oke, selanjutnya ada tantangan implementasi. Nah, dalam implementasinya, Semesta Sejahtera ini menghadapi 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah membangun pemahaman dan kesadaran mengenai paradigma baru. Yang kedua adalah penyusunan regulasi yang mendukung sistem pelaporan multidimensi. Tahap ketiga adalah pembentukan lembaga dan infrastruktur pendukung. Dan tahap terakhir adalah penerapan secara penuh dalam praktik akuntansi syariah. Karena itu, keberhasilan implementasi konsep ini memerlukan kerjasama antara akademisi, regulator, praktisi, dan masyarakat sendiri. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Renata. Oke, berdasarkan hasil analisis tadi, dapat disimpulkan bahwa PSHK Syariah dan Semesta Sejahtera itu memiliki perbedaan mendasar dalam cara memandang akuntansi syariah. Nah, PSHK Syariah lebih berfokus pada kepatuhan terhadap standar dan legitimasi hukum transaksi. Sementara itu, apabila melihat dari Semesta Sejahtera, dia lebih menawarkan pada pendekatan yang lebih luas dengan mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dengan kata lain, perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada teknik pelaporan, tapi juga pada tujuan dan filosofi yang mendasari. Nah, kemudian
Ini adalah beberapa daftar pusaka atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam penyusunan analisis kami. Sumber tersebut meliputi standar PSK Syariah dari Ikatan Akuntansi Indonesia, terus dokumen OJK, serta literatur for DB mengenai konsep semesta sejahtera. Referensi tersebut menjadi landasan utama dalam membangun analisis yang kami sajikan hari ini. Kemudian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis komparatif PSK Syariah dan Semesta Sejahtera. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan paradigma akuntansi syariah serta tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.